Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, udah lama banget kita nggak coba cek and recheck tentang Pi Network ya teman-teman. Sebenarnya gini teman-teman, flashback ke beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin tahun kemarin, saya selalu mengatakan bahwa Pi Network ini untuk kita pertahankan itu sangat layak ya, kalau memang yang mengikuti dari awal sampai sekarang layak banget lah. Nah, untuk memantaunya ya ini ada di mynepi.com untuk blognya ya, blog mynepi.com ini. Nah teman-teman, ini kan updateable-nya kita bisa baca di sini ya teman-teman. Nah ini saya hanya mau coba garis besarnya saja, karena satu persatu kalau kita bahas, kalau kita cek and recheck itu memakan waktu, tapi saya ambil garis besarnya saja. Yang penting kita paham maksud dan tujuan daripada adanya blog ya, per update daripada Pi Network ini. Coba kita lihat dari misalkan launchpad lah ya. Nah ini di sini kan pada Maret ya, kita coba lihat. Nah ini Maret 2026 kemarin, ini Pi Launchpad release on testnet. Nah ini jadi Pi itu meluncurkan Launchpad dalam versi testnetnya. Mungkin teman-teman bingung ya, bagi pemula atau bagi yang belum paham, Launchpad itu fungsinya apa sih, untuk apa sih. Nah ini sebenarnya semacam kayak ruang ya teman-teman ya, semacam kayak ruang atau wadah di mana nanti para pengembang ya, para pengembang token atau koin bisa bisa join atau integrasi dengan project Pi Network, di mana nanti ketika, contoh ya simpelnya beginilah gambarannya, saya membuat token. Nah token saya itu ingin melakukan presale atau dijual di awal, akan listing di bursa apa gitu loh, misalkan anggaplah di bursa OKX atau apa segala macam lah misalkan ya. Nah untuk mencari investor itu ada wadah yang namanya Launchpad ini. Jadi teman-teman, para pengembang itu nanti bisa join di Launchpad-nya Pi Network ini. Komunitas Pi Network atau pionir ini bisa membeli ya, seperti kayak model presale ya, penjualan di awal sebelum launching. Nah ini adalah di wadah Launchpad namanya. Makanya ketika buka, ketika kita masuk di Pi browser, di sini ada Launchpad teman-teman, menu Launchpad. Nah, kalau kita buka di sini, kita lihat Launchpad ya, halaman Launchpad ini, di sini ada token yang memang masih ikut dalam masa fase testnet ya. Jadi pengembang token yang masuk di Launchpad Pi Network ini juga masih dalam tahap testnet. Nah di sini teman-teman bisa lihat irrational test token, namanya IRA ya. Ini artinya token ini adalah akan menjadi penopang daripada Pi Network ya, karena memang sudah terintegrasi dengan Pi Network. Tetapi kita mau membeli IRA misalkan contoh. Nah ketika kita mau membeli IRA, kita belinya pakai Pi Network ya, seperti itu. Kalau misalkan di launchpadnya Pi Network, kita mau jual IRA juga, nanti dibayarnya oleh token Pi Network, seperti itu. Namun di sini ada menu swap nantinya ya, nantinya ada swap. Jadi kalau kita lihat Pi launch, nah di sini seperti ini. Nah ini ada kan Pi ya, bisa pakai Pi testnet dulu sementara karena ini masih tes teman-teman ya. Tapi kalau sudah realnya nanti ya teman-teman bisa trade ya, bisa memperdagangkan IRA sini. Tetapi memperdagangnya itu bayar dan membeli atau menjualnya itu menggunakan token Pi Network, seperti itu. Jadi bukan hanya IRA, nanti akan ada beberapa. Nah untuk saat ini kan nggak ada ya, token baru ini saja nih. Jadi ini prosesnya seperti yang saya sampaikan di waktu yang lalu, bahwa Pi Network di tahun ini, di tahun 2026 ini memang fokus ke utilitas dan ekosistem ya, Pi utilitas. Kemudian integrasi kemarin kan sudah bukan integrasi tetapi distribusi yang kedua kemarin sudah clear ya, termasuk juga walaupun masih ada yang jalan ya, running untuk distribusi yang keduanya, tetapi yang sudah clear itu adalah reward daripada validator, itu sudah selesai semua, udah masuk. Yang memvalidasi mendapatkan token itu udah masuk. Oke. Nah ini Launchpad ini seperti itu fungsinya teman-teman ya. Nah yang ini adalah untuk
wadah di mana para pengembang yang membuat token adanya di sini semua. Seperti itu. Swap-nya di sini, trade-nya di sini nanti ya. Jadi testnet dulu. Jadi teman-teman bukan hanya tradingkan Pi Network, tapi nanti ada tradingkan juga token-token penopang atau pendukung daripada project Pi Network ada di sini di Launchpad. Ya, walaupun nanti ada di bursa sama, misalkan IRA tadi, di OKX ada. Nah, kita bisa beli dulu di sini duluan. Kalau misalkan launching, kan kadang ada ya kalau misalkan project itu harga token bekas ketika presale 0,01 USDT, ketika launching atau di listing di bursa 0,1 misalkan. Nah, berarti kan yang membeli di awal itu akan mendapatkan profit nantinya ya, akan mendapatkan kelebihan atau margin daripada pembelian sebelumnya ya. Itu untuk Launchpad. Kemudian kita lihat kembali ke blog ini ya. Ke blog, kemudian second migration. Nah, ini kan pemberitahuan tentang migrasi yang kedua dan referral bonus migration. Jadi ini yang validator kemarin, ini sudah ya, udah fix clear kalau untuk validator bonusnya sudah diberikan ke kita. Kemudian untuk migrasinya ini kan yang kedua ada yang udah masuk, ada yang belum. Tergantung teman-teman. Jadi kita jangan mengharapkan kita akan masuk semua karena tergantung lockup teman-teman sebelumnya. Ya, lockup itu sudah paten dari yang kita klik, ditentukan berapa persen dan berapa lama. Jadi jangan sampai kita lockupnya 1 tahun tapi mengharapkan sekarang kok nggak masuk-masuk. Ya lihat dulu lockupnya. Dulu lockupnya berapa, kan itu yang kita harus perhatikan. Kok nggak masuk-masuk, kok masuknya cuma segini. Padahal kan koin saya segini. Nah, lihat dulu lockupnya berapa persen dan berapa lama, itu yang harus diperhatikan ya kalau untuk migrasi yang kedua. Nah, ini migrasi kedua. Kemudian di sini ada PKYC validator reward. Nah, ini untuk reward reward validator ya, pemberitahuan sudah selesai, distribution complete katanya ya. Kemudian yang terakhir terbaru itu adalah untuk RPC, IP Testnet RPC Server Release. Jadi di sini adalah apa itu RPC? Nah, teman-teman yang suka main airdrop, yang suka rata-rata di airdrop ya. Di Web3 atau di decentralized exchanger itu memerlukan namanya RPC ketika kita mau bertransaksi atau trade di decentralized exchanger. Karena kenapa? Karena di sana seperti teman-teman misal token apa nih, wah udah mau listing tapi listingnya belum di central exchanger, baru di decentral exchanger. Contoh misalkan di Uniswap atau PancakeSwap. Nah, di sana untuk di walletnya menggunakan hot wallet yang seperti MetaMask, Trust Wallet dan lain-lain, itu kita membutuhkan. Kalau untuk Pi ya, jaringan Pi ini kan jaringan mandiri tunggal, tidak mengikut ke blockchain lain. Artinya ini RPC dibutuhkan untuk membuat jaringan. Jadi kalau misalkan kita di MetaMask belum ada jaringan Pi ya kita buat. Nah, ini salah satu untuk membuat jaringan di MetaMask ataupun di Trust Wallet itu harus ada RPC. Ada RPC, ada URL, kemudian ada ID blok ya, ID-nya berapa nanti. Kemudian inisial tokennya apa, kalau Pi ya Pi ya, atau Picoin, atau misalkan tadi IRA ya IRRA gitu kan. Nah, itu untuk inisial tokennya. Jadi ini dibutuhkan untuk apa? Untuk skalabilitas daripada smart contract, pengembangan smart contract. Nah, nanti kalau misalkan RPC-nya sudah ada, maka berbarengan biasanya dengan lahirnya smart contract Pi Network. Jadi kalau misalkan ada project-project yang yang melibatkan decentral exchanger di dalam projectnya Pi Network, itu akan butuh nanti smart contract teman-teman, terutama melibatkan wallet-wallet yang hot wallet ya. Jadi bukan hanya MetaMask atau Trust Wallet, tetapi banyak wallet-wallet yang sejenis. Nah, kita butuh yang namanya smart contract ya, butuh kita yang namanya RPC untuk jaringannya. Kalau smart contract nanti kita bisa munculkan untuk tokennya atau koinnya, koin Pi-nya bisa terdeteksi. Karena kenapa? Karena nanti sudah dibuatkan dulu jaringannya, yaitu jaringan Pi Network, dengan adanya kita menempelkan RPC, URL dan ID code juga ya, ID bloknya, kemudian inisialnya, baru terbuatlah jaringan Pi Network di MetaMask misalkan seperti itu. Terbuatlah jaringan Pi Network di Trust Wallet seperti itu. Nah, baru nanti kita cantumkan
apa namanya, smart contract-nya. Smart contract untuk apa? Ketika kita mau memunculkan token di Web3. Web3-nya OKX, misalkan Web3-nya apa, ya kan, seperti itu. Nah, ini penting. Nah, untuk Pi Network perkembangannya baru sampai seperti itu, teman-teman. Karena ini penting juga untuk apa? Untuk membuka ekosistem yang lain di luaran sana yang akan combine atau terintegrasi dengan Pi Network. Itu teman-teman intinya ya. Jadi teman-teman harap bersabar nih, belum ada apa namanya, pengaruh kepada value, tetapi yang jelas ini adalah punya potensi ya. Jadi kembali ke apa namanya, ke wallet, di sini ada 3 menu teman-teman ya. Ini yang menurut saya luar biasa, karena kenapa? Karena yang pertama, ini prepare-nya rapih, walaupun pelan tapi rapi, dan memang nantinya sudah benar-benar siap. Yang pertama, muncul yang namanya domain waktu itu. Domain ini penting teman-teman. Teman-teman bisnis apapun di luaran sana ya, bisnis teknologi atau bisnis retail atau bisnis fashion atau bisnis beauty dan lain sebagainya, atau mungkin elektronik ya. Ini namanya teman-teman bisnis atau kuliner bahkan sekalipun butuh yang namanya website. Website fungsinya bukan hanya untuk ya, untuk apa namanya, legality atau mungkin untuk konstruksi daripada bisnis itu sendiri, tetapi website ini juga sebagai tempat promosi sebuah perusahaan. Nah, di sini Pi Network lagi-lagi membuat domain terpisah, di mana selama ini kita kan, saya pernah bahas waktu tahun kemarin itu, saya sampaikan bahwa domain itu ada .com, ada apa ya, ada lagi .id kalau Indonesia ya, ada .com, ada .wen, ada .ru, ada pokoknya .org ya, seperti .io, banyak lah. Nah, itulah domain. Nanti domain itu rata-rata, misalkan kita punya perusahaan kosmetik, tapi kita domainnya pengen .com, ya beli ya ke .com, ke Google ya, yang punya .com, domain .com kan Google, kita bisa beli, bayar, bisa per tahun berapa ya misalkan, atau per 3 bulan atau per 6 bulan. Nah, kemudian kita pengen websitenya .org atau .io, ya boleh kita bayar sewa, mana yang lebih murah misalkan. Nah, termasuk Pi Network juga sama. Domain itu nanti kita pengen memiliki domain Pi ya, .pi berarti belakangnya, itu kita belinya kemana ya, ke Pi Core Team Pi Network, seperti itu teman-teman. Nah, makanya kemarin ada program bahwa untuk para pionir bisa membuat domain di awal hanya dengan $10. Nah, itu keuntungannya nanti next ke depan beberapa tahun lagi ya. Mungkin mulai tahun depan lah, 2026 ya, mungkin dari sekarang juga sudah banyak ya, teman-teman sudah banyak juga yang membuat domain, nama company, nama perusahaan. Dan kalaupun memang misalkan domain itu mau dijual, ya sah-sah saja, bisa-bisa saja. Kalau memang sudah oke, sudah fix, teman-teman tinggal jual. Namun nanti domainnya itu sendiri kan harus terintegrasi dengan blockchain mainnetnya Pi Network. Jadi otomatis kita harus dibayar dulu, aktifkan dulu domainnya, bayar dulu ya, integrasikan SDK-nya kalau memang sudah selesai. Nah, ketika domain kita sudah punya, berarti kita harus membangun websitenya dengan domain.pi. Nah, nanti ketika websitenya atau domainnya sudah kita miliki, website sudah kita bangun, makanya di sini dilengkapi dengan App Studio, yaitu aplikasi di mana teman-teman bisa membangun platform atau aplikasi bisnis teman-teman, misalkan retail atau fashion segala macam, kita bikin websitenya oke, aplikasinya juga sudah siap. Menyangkut aplikasi ini, baik itu aplikasi untuk pembangunan website nanti atau aplikasi yang mungkin nanti bisa dibuat berupa Android. Nah, itu di sini di App Studio ya. Nah, kemudian kalaupun memang tanpa Android bisa membuat, ini kan domainnya .pi. Nah, membangun websitenya di sini. Misalkan contoh saya misalkan arul.pi misalkan ya, arul.pi. Nah, membangun websitenya di sini. Itu untuk desain daripada slide hurufnya, untuk galeri gambarnya, video jadi website itu nanti. Nah, itu kita membangun di sini. Nah, untuk domain oke, kemudian website oke, kemudian launchpad ya. Nah, launchpad ini kalau misalkan para pengembang atau pebisnis membuat websitenya dengan domainnya Pi, nah
bisa nanti menciptakan ekosistem membuat token sendiri di sini adanya Launchpad. Tetapi di sini tidak dibatasi hanya untuk pengembang daripada pebisnis tradisional yang dia membuat website dengan domain P saja, tetapi di sini Launchpad juga terbuka untuk pengembang-pengembang cryptocurrency nantinya. Ya di bawah payung Pi Network gitu teman-teman. Ya, makanya ini kalau menurut saya ini combine tahapan yang luar biasa. Nanti di sini akan ada lagi pasti, saya yakin. Ini kemudian Launchpad, setelah Launchpad di sini ada mungkin yang lain-lain lah ya. Yang penting nanti ada penyempurnaan daripada kelengkapan skema atau sistem ini. Ekosistem ini luar biasa. Nah, makanya ini pergerakannya atau proyeknya masih lama teman-teman. Ya artinya begitu. Tetapi ingat bahwa potensi saya tidak pernah berubah pandangan saya terhadap ini punya potensi, namun perkara menunggunya ini tidak semua orang bisa terima karena memang memakan waktu yang sangat-sangat lama ya. Termasuk saya pernah bahas juga teman-teman, kalau memang ada kebutuhan lain yang sudah migrasi, yaitu hak teman-teman untuk memanfaatkan dan merasakan daripada, karena memang Picoin kan sudah ada di bursa ya, udah listing juga. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan yang ada. Misalkan teman-teman di penambangan masih ada di stok sekian, yang ada saya karena ada kebutuhan mendesak, kebutuhan pribadi, ya silakan saja di sell, mau di bursa atau mau ke orang gitu kan. Nah, kalau untuk masalah value teman-teman yang perkara itu apakah harga sekian-sekian itu tidak bisa untuk saat ini, kalau boleh saya katakan bahwa tidak bisa ditentukan begitu saja. Karena semua by system, semua by market ya, karena memang sudah listing di bursa Central Exchanger juga ada. Tetapi ada kabar gembiranya bahwa ketika Decentral Exchanger sudah oke, ya sudah terbentuk, sudah terbangun konstruksinya yang terintegrasi dengan Project Pi Network, ini akan berpengaruh terhadap value. Ini akan berpengaruh. Berapa pengaruhnya itu pun kita tidak tahu, karena akan terpengaruh dengan market juga, akan dipengaruhi dengan market juga, user daripada market itu sendiri. Market itu dipenuhi dengan user, dipenuhi dengan masyarakat di dalamnya, masyarakat dunia yang ada di market itu. Nah, tergantung juga kan, walaupun memang sudah ada di DEX, tetapi misalkan para pionirnya sudah melempem ya, mengurang dan sebagainya, mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya. Tetapi kalau misalkan memang nanti ternyata membludak atau apa segala macam, itu akan berpengaruh tetap ya, karena akan semakin meluas adopsi daripada Bitcoin ini, kan meluas. Nah, dengan adanya Launchpad, dengan adanya App Studio, dengan adanya domain ya, seperti itu luar biasa ini teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Ini hanya sebagai gambaran saja bahwa memang saya lama banget teman-teman ya nggak bahas Pi Network. Karena saya percaya, saya yakin teman-teman terus kalau untuk Pi ini para pionir memantau ya. Jadi saya rasa kalau yang sudah teman-teman pahami nggak usah lah dibahas-bahas, kalau yang nggak terlalu ini banget gitulah ya. Tapi saya rasa untuk gambaran ini ya perlu saya tekankan, perlu saya tambahkan penjelasan juga seperti itu ya, demikian adanya. Jadi next mungkin kalau untuk detailnya dan lain sebagainya kita tambah lagi gitu ya. Oke, itu aja lah untuk kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa berikan gambaran buat teman-teman bahwa progress ini, project ini potensinya ada dan masih on progress ya. Lagi-lagi teman-teman, ini project belum selesai. Karena project yang sesungguhnya adalah ketika Pi Network ini mainnet ya, jaringan utamanya dibuka dan memang tokennya sudah listing di bursa, itulah baru mulai project yang sesungguhnya. Nah, sebenarnya track ini udah bener dibanding project-project abal-abal yang memang sudah listing, tiba-tiba setelah listing hilang begitu saja, begitu saja harganya, dan ekosistemnya juga nggak jelas, hanya mengandalkan satu sektor saja. Tapi kalau ini nggak bisa ngandelin satu, karena kenapa? Karena sudah ada domain, sudah ada App Studio, sudah ada Launchpad, jadi luar biasa kokoh lah intinya gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa kasih gambaran buat teman-teman untuk pandangan terhadap Pi Project. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.